Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5 kembali kita lanjutkan pelajaran kita tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Kali ini kita masuk pada subtema yang kedua, pembelajaran keempat, yaitu muatan IPS. Proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu pada 18 Agustus menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pada tanggal 22 Agustus, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah, kita lanjut pada muatan bahasa Indonesia. Menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Kita lanjut pada PPKN, menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang menjemuk atau negara yang beragam, negara yang memiliki banyak perbedaan, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Unsur kebudayaan tersebut antara lain kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, mata pencaharian. Kenampakan alam yang beragam mempengaruhi keberagaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Kemudian kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing dan agamanya tentunya ya. Kemudian pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Kemudian bahasa daerah. Bahasa daerah adalah sarana untuk berkomunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki bahasa daerah sendiri. Jadi sangat banyak sekali bahasa daerah di Indonesia. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.